Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah.
faqad fazal muttaqun. Ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaanlah yang akan mengantarkan kita hidup bahagia di dunia dan akhirat. Karena dengan takwalah mata kita akan memandang yang mulia. Karena dengan takwalah lisan kita akan digunakan untuk berzikir, membaca Quran dan berkata-kata yang baik. Karena dengan takwalah kaki kita tidak akan dilangkahkan menuju tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena dengan takwalah kita tidak akan memandang saudara-saudara kita yang lain dengan pandangan rendah, dengan pandangan hina. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keberadaan kita di dunia tidak akan selamanya. Hidup kita di dunia adalah sementara. Umur kita sementara, tampan kita sementara, kekuatan kita sementara, sehat kita sementara, sakit kita sementara, kaya kita sementara, miskin kita sementara, pangkat dan jabatan kita sementara. Semuanya akan berakhir, karena setiap yang berawal pasti berakhir. Hanya yang tidak berawal lah yang tidak akan berakhir, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika kehidupan kita telah berakhir, kita dituntut untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita selama di dunia. Umur kita dihabiskan untuk apa? Jasad kita digunakan untuk apa? Ilmu kita dipakai untuk apa? Harta kita dapat dari mana dan dikemanakan? Semuanya akan ditanya nanti di hari kiamat. Kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah lepas dari salah dan dosa. Kita semua bukan malaikat yang selalu bisa benar. Kita semua hanyalah manusia yang sewaktu-waktu pasti bersalah, sewaktu-waktu pasti pernah lupa. Oleh karena itu kita semua menyadari bahwa hisab yang akan kita hadapi tentunya akan berat, tentunya akan membuat kita susah, tentunya akan membuat kita menjadi bingung nanti di yaumul hisab. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwa di tengah umatnya yang tidak bisa selalu benar, di tengah-tengah umatnya yang pasti pernah berbuat salah, ada 3 kelompok orang, ada 3 sikap, ada 3 hal yang bisa membuat seseorang hisabnya dihisab dengan mudah, hisabnya dihisab dengan ringan, dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi hasabahu Allahu hisaban yasira wa adkhalahul jannata bi rahmatih." Ada 3 hal. Siapapun yang mempunyai sikap 3 hal tersebut, manakala 3 hal tersebut berada dalam diri seseorang, hasabahu Allahu hisaban yasira,
Pertama, jaminannya orang tersebut nanti di hari kiamat hisabnya akan diringankan oleh Allah. Wa adkhalahul jannata bi rahmati. Jaminan yang kedua, akan dimasukkan ke surga Allah dengan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa orang-orang yang bisa diringankan hisabnya dan dimasukkan ke surganya Allah ya Rasul? Qala, Rasulullah menjawab, tu'ti man haramaka. Yang pertama, untuk orang-orang yang mampu memberi kepada orang yang menghalangi pemberiannya kepada orang tersebut. Orang yang mampu dermawan kepada orang yang pelit, dialah salah satu orang yang nanti hisabnya akan diringankan dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dermawan adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga. Ada 4 orang yang dirindukan surga. Salah satunya adalah wa mut'imil ji'an. Orang-orang yang mampu memberi makan orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang mampu memaksa kikirnya dirinya untuk menjadi dermawan. Setiap kita pasti kikir, namun perlu kita sadari bersama bahwa harta yang kita miliki itu akan terbagi-bagi. Ada yang menjadi bagian kita, yaitu harta yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita gunakan di jalan Allah. Harta yang kita simpan bisa menjadi milik ahli waris, justru bisa menjadi dimiliki musuh-musuh kita. Harta yang kita gunakan untuk membeli makanan, kita makan, akhirnya menjadi kotoran. Harta yang kita gunakan untuk membeli pakaian, akhirnya pakaian yang kita kenakan akan menjadi lusuh. Hanya harta yang diinfakkan di jalan Allah, hanya harta yang disedekahkan yang benar-benar menjadi milik kita dan mampu menjadi penyebab kita diberikan kemudahan hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, beliau melihat tulisan di pintu surga, anti muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Surga engkau diharamkan bagi orang-orang yang bakhil, bagi orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, dan bagi orang-orang yang suka mengadu domba. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kedua, kata Rasulullah, wa ta'fu amman zalamaka. Orang yang nanti hisabnya akan diringankan oleh Allah dan dimasukkan ke surganya adalah orang yang mampu memaafkan orang-orang yang menzaliminya. Wa ta'fu amman zalamaka. Engkau memaafkan orang-orang yang menzalimimu. Ketika kita bisa berusaha memaafkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang menyakiti kita, entah dengan lisannya, dengan perbuatannya, dengan sikapnya, dengan raut mukanya, kita ikhlaskan perbuatan mereka, kita maafkan saudara kita, maka kita berhak untuk mendapat hisab yang ringan nanti di yaumil qiyamah. Suatu saat ketika Rasulullah berkhutbah, tiba-tiba beliau berhenti. Lalu beliau bersabda, para sahabat, mari kita dengarkan bersama langkah kaki orang ahli surga. Akhirnya para sahabat semua menunggu. Tidak lama kemudian datanglah seorang pemuda memasuki masjid. Para sahabat semuanya memperhatikannya. Oh, ternyata ini orang yang oleh Rasulullah dikatakan ahli surga.
Salah satu sahabat yang berada di masjid itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Akhirnya beliau bertanya kepada pemuda tersebut, "Wahai pemuda, apa amalanmu?" kata Sayyidina Ali. Sehingga Rasulullah menyebutmu sebagai orang ahli surga. Pemuda tersebut menjawab, "Ya Ali, wahai Ali, bacaan Qur'anku tidak sebagus bacaan Qur'anmu. Ibadahku tidak sehusu ibadahmu. Puasaku tidak sebaik puasamu. Hanya saja saya mempunyai kebiasaan. Setiap mau tidur, saya maafkan semua orang-orang yang menzalimiku." Ini yang perlu kita contoh. Amalan ini tidak perlu kita membaca zikir hingga ribuan kali. Amalan ini tidak perlu untuk kita menghatamkan Quran. Tapi ternyata dalam prakteknya lebih sulit dari itu semua. Mungkin kita sanggup ketika kita disuruh untuk menghatamkan Quran. Mungkin kita sanggup untuk bersolawat ribuan kali. Membaca kalimat tahlil la ilaha illallah hingga ribuan kali. Membaca tasbih subhanallah hingga ribuan kali mungkin kita sanggup. Kita sanggup berpuasa, berlapar-lapar, berhaus-haus di siang hari. Tapi kita sering gagal untuk memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Perlu kita tanamkan dalam hati, saudara kita juga manusia, istri kita manusia, anak kita manusia, saudara kita manusia, teman kita manusia, yang semuanya pasti pernah bersalah. Oleh karena itu, mari kita luaskan dada kita. Mari kita tekan nafsu kita. Paksa diri kita untuk memaafkan saudara-saudara kita. Untuk memaafkan orang-orang yang telah mendolimi kita. Masa iya kita tega ada saudara kita nanti dimasukkan ke neraka gara-gara kesalahannya yang tidak kita maafkan. Katanya saudara, tetapi kita begitu tega memasukkan mereka ke neraka gara-gara kesalahannya tidak kita maafkan. Mari bersama-sama kita berusaha memaafkan semua orang yang mendolimi kita. Dan ini adalah suatu amalan yang agung, yang kata Rasulullah jaminannya hisabnya diringankan dan dimasukkan ke surga Allah. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga, kata Rasulullah, wa tasilu man qata'aka, adalah orang yang memutuskan silaturahim kepadamu tapi engkau menyambungnya. Orang-orang yang mampu menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya. Wa tasilu man qata'aka, engkau menyambung silaturahim kepada orang yang memutuskannya. Ini juga sulit. Kita dituntut untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Wa ahsin man asaa ilaika, kata Rasulullah. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Di lain hadis dikatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Bahasanya adalah annas, manusia. Bukan wa khaliqil mu'minin, bukan. Bukan wa khaliqil muslimin, bukan. Bukan wa khaliqil muhsinin, bukan. Tapi wa khaliqin nas, pergaulilah manusia. Namanya manusia tentu ada yang baik, ada yang jahat. Namanya manusia tentu ada yang baik kepada kita, ada yang jelek kepada kita. Namanya manusia tentu ada yang kufur dan ada yang iman. Ada yang pelit, ada yang dermawan. Ada yang suka membantu, ada yang suka mengganggu. Untuk mereka semua, Rasulullah menganjurkan agar kita tetap berakhlak yang baik kepada semuanya. Dan itu bukan untuk mereka, tapi untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat.
Salah satu cara agar kita bahagia, agar kita hidup tenang adalah kita berbuat karena Allah. Bukan berbuat karena siapa-siapa. Bukan berbuat baik karena orang lain baik. Bukan kita dermawan karena orang lain dermawan. Kalau seperti itu berarti sikap kita didikte orang lain. Orang lain baik, kita baik. Orang lain jahat, kita jahat. Orang lain dermawan, kita dermawan. Orang lain pelit, kita pelit. Orang lain ternyata memusuhi kita, kita justru berantem. Berarti kita tidak lillah. Itu semua sikap kita didikte oleh orang lain. Kalau kita ingin bahagia, kita ingin tenang dunia dan akhirat, maka tidak ada cara lain. Kita harus bersikap semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Sahabat akhirnya bertanya lagi kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza fa'altu dzalik famali ya Rasulullah?" Jika itu semua telah saya lakukan, apa yang saya dapat? Qala, Rasulullah menjawab, antuhasaba hisaban yasira wa yudkhilakallahul jannata bi rahmati. Allah akan menghisapmu dengan hisap yang ringan, dan Allah akan memasukkanmu ke dalam surganya dengan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua bisa mengamalkan hadis ini. Kita semua bisa berusaha untuk memaafkan orang-orang yang menzalimi kita, untuk mampu memberi kepada orang-orang yang menghalangi pemberiannya kepada kita, untuk menyambung silaturahim kepada orang-orang yang memutuskannya kepada kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Alhamdulillah hamdan kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الإنس والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة المتممين للعشرة الكرام، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما، ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله عز وأجل وأكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا